Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tak hanya menyisakan duka, tetapi juga pekerjaan rumah bagi penegak hukum. Pasalnya saat banjir menerjang, ribuan kayu gelondongan ikut terbawa air. Bahkan, tak sedikit yang ikut merusak permukiman. Sekitar tahun 2013, ya, kondisi masyarakat perekonomiannya menurun, lumayan susah. Masyarakat mulai merambat hutan negara di atas. Belum lagi di Desa Muara juga seperti itu, di Hulu Sungai ini. Lahan-lahan hutan negara itu dibukai masyarakat untuk lahan perkebunan. Saya rasa gelondongan kayu ini berasal dari situ. Karena sepengetahuan saya, perusahaan tidak ada yang beraktivitas di hutan negara. Tidak ada. Pemerintah memastikan Satuan Tugas atau Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah mulai menyelidiki kayu gelondongan yang terbawa banjir di lokasi bencana Sumatera. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bilang, bila ditemukan pelanggaran akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit. Untuk fase tata kelola rehab rekon juga sudah dikoordinasikan. Menindaklanjuti arahan Presiden, kepolisian berencana membentuk tim gabungan bersama Kementerian Kehutanan mengusut temuan kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Sumatera. Masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum, kita akan proses. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil seluruh pimpinan perusahaan yang berkontribusi memperparah bencana banjir di Sumatera Senin pekan depan. Kementerian Lingkungan Hidup juga tak akan ragu memberi sanksi ke pemerintah daerah terkait dengan kebijakan yang bisa memperburuk kondisi wilayah. Ada 3 hal, jadi multidos, jadi mulai dari sanksi administrasi kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bila mana berdasarkan kajian saintifik dia kebijakannya memperburuk kondisi landscape. Kemudian sanksi persengketaan lingkungan hidup. Kondisi bencana yang demikian itu kan harus ada yang memulihkan. Undang-Undang 32 menganut asas polluter pays, jadi semua pencemar wajib membayar. Ini pasti kami tempuh. Kemudian yang terakhir, karena ini sudah menimbulkan korban jiwa, maka pendekatan pidananya akan muncul. Jadi ketiga-tiganya akan diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian. Bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara sedikitnya telah menewaskan lebih dari 780 orang. Tak cuma karena cuaca buruk semata, ada juga andil kerusakan lingkungan yang turut memperparah bencana. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Kita ulas malam ini bersama mantan Kabar Eskrim, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi, lalu Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Mukri Priyatna, dan anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKB Daniel Johan. Selamat malam Mas Mukri, Pak Ito, Bung Daniel, terima kasih sudah hadir. Malam semua, Mbak. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam, saya ke Mas Mukri dulu. Kan Mas Mukri sudah banyak mendampingi kasus terkait dengan lingkungan, ya, illegal logging dan banyak hal lainnya. Kalau di bencana ekologis ini di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, mana sih kasus yang memang atau potensi pidana yang masih belum tersentuh sampai sejauh ini? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, kami tidak bosan untuk kesekian kalinya menyampaikan turut berduka cita terhadap seluruh para korban
Semoga baik yang di Aceh, di Sumut maupun di Sumbar dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah, yang kedua, kami mengharapkan bahwa kita mesti bersepakat bahwa dalam situasi bencana sekalipun, yang paling diutamakan secara kolektif kita, khususnya negara dalam hal ini, memastikan hak dasar mereka terpenuhi. Setuju. Makan, minumnya, tempat tinggalnya, dan pakaiannya. Paling tidak dalam keadaan darurat ini ya, terpal tenda lah, itu yang dibutuhkan. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kita menjadi sanksi ya, tapi mudah-mudahan khusus kepada Polri dalam hal ini, karena sedang berupaya mereformasi diri, bisa menarget justru aktor-aktor besar ya dalam hal ini adalah korporat. Kenapa penting diharapkan oleh kami? Karena kalau misalnya yang dikemukakan adalah terkait dengan cari, tangkap, adili pelaku illegal logging, dari awal sudah salah, namanya juga ilegal gitu loh. Ya. Kan mesti nggak terlalu rumit. Yang jadi soal adalah ketika para korporat ini, baik di sektor kehutanan yang namanya HTI, di sektor perkebunan yang namanya perkebunan kelapa sawit, maupun di sektor pertambangan, ini menjadi rumit. Kenapa? Karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja 11, kemudian Junto nomor 6 tahun 2023, maka tindak pidana lingkungan dan kehutanan itu menjadi kurang bergigi lagi. Dia diterobos, misalnya terkait dengan kehutanan itu terbitlah yang namanya PP nomor 23 tahun 2021. Ya. Tindak pidananya seperti apa tindak pidana kehutanan? Betul bagi terhadap pelaku illegal logging. Dia bisa dipidana. Termasuk alat-alat beratnya, sensornya apanya ditarik untuk menjadi hak milik negara. Yang jadi soal ketika perusahaan segede Alaihim itu jelas-jelas berkontribusi menyebabkan banjir misalnya ya, longsor, sanksinya cukup administratif. Itu yang jadi soal. Begitupun kemudian dalam konteks tindak pidana lingkungannya. Sama juga, namanya sanksi administratifnya seberapa sih? Nah, kita pengen situasi ini membuat kita betul-betul sebagai manusia beneran manusia. Ya, mau dia pejabat pangkatnya ketua DPR, mau ketua MPR, mau dia menteri apapun gitu ya. Pakai dulu nuraninya. Mereka sudah banyak jadi korban, masa nggak bisa pinter sekali aja gitu. Oke. Nah, jadi untuk menjawab kegelisahan ini, Pak Ito, celah hukum ini, apa yang bisa dilakukan, apa yang berbeda? Giginya bisa di atau taringnya ini bisa ada atau tidak sih dalam penegakan hukumnya dalam kasus ini, Pak Ito? Ya, menurut saya sangat bisa, Mbak ya. Tahun 2005 saat saya menjabat Kapolda Riau, itu Bapak Presiden SBY itu memerintahkan operasi pemberantasan illegal logging secara nasional. Dengan waktu itu adalah sasarannya Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dan saya sangat hafal betul bagaimana yang disampaikan Mas Mukri, itu kita bekerja sama dengan kehutanan, mereka punya tim reaksi cepat dulu ya. Jadi kita bekerja sama dengan polisi hutan, polisi kehutanan, kemudian kita melakukan tindakan, dan memang betul ya Mbak, ya pengalaman kami dulu, bahwa kayu gelondongan ini dalam banjir bandang kemarin itu juga bukan berarti otomatis ada illegal logging, karena tadi disampaikan Mas Mukri memang ada perubahan alih status hutannya menjadi perkebunan, ada kemudian juga menjadi pertambangan, tapi pada umumnya itu mereka adalah banyak sekali pelaku illegal logging karena masalah sosial ya, menggunakan masyarakat setempat. Jadi polanya itu adalah ditebang pohon kemudian diluncurkan dengan seperti ada satu alat khusus disimpan di dalam air sampai dengan kulit kayunya itu terlepas. Itu bisa kilometer lah Mbak, berapa puluh kilometer ya di sepanjang sungai. Nah, sekarang bayangkan pada saat itu hujan turun kemudian longsor, aliran sungai itu terhambat dengan kayu, pasti kayunya terbawa ya. Jadi betul sekali memang harus dilakukan penyelidikan secara teknis, kemudian juga tentunya perlu adanya penegakan hukum ya secara bersama-sama ya. Satgas tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan, saya kira mengacu kepada pengalaman kami dulu, saya kira mungkin kita juga akan bisa mengungkap kasus ini. Dulu di Medan itu ada namanya Adeline Lis ya, yang kena besar, kemudian di Riau juga banyak dulu. Nah, saya kira ini menjadi satu introspeksi ya,
bahwa ini harus segera dilakukan operasi pemberantasan illegal logging secara nasional. Ya. Mungkin itu saran saya karena itu yang harus dilakukan. Nah, dari Bung Daniel dari DPR melihatnya pintu masuknya di mana agar tindak pidananya bisa kena, pun siapa yang melakukannya itu bisa juga ada efek jera, nggak cuma sanksi administratif saja. Ya, yang pertama adalah semangat negara tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan ya, baik kejahatan lingkungan maupun kejahatan korporasi. Itu nomor satu. Harus dilakukan segera penegakan hukum. Nah, saat ini kan pemerintah menyatakan sedang melakukan investigasi dari mana sumber gelondongan tersebut. Seharusnya itu bisa segera dilakukan dengan cepat ya. Misalkan sudah mendorong sejumlah petugas untuk turun ke lapangan, tapi juga sebenarnya dari citra satelit yang ada itu bisa dilihat dengan sangat mudah karena arus dari gelondongan tersebut kan akan terlihat itu keluarnya dari mana-mana saja dari citra satelit itu, dan di sepanjang itu siapa yang terlibat, apakah ada perusahaan yang terlibat. Nah, dari sana sebenarnya sudah cukup jelas ya. Nah, tinggal kita lihat bagaimana penegakan hukum itu bisa dilakukan dengan baik. Dan saya rasa kita sepakat ya, karena waktu belum ada UU CK aja kan kita sangat khawatir ya kalau perusakan lingkungan tidak kita perhatikan dengan serius, itu akan semakin masif terjadi. Nah, apalagi dengan ada UU CK itu yang mempermudah segala hal ya, bahkan sejumlah undang-undang yang sudah diatur misalkan di dalam undang-undang kehutanan atau undang-undang yang lain itu malah harus menyesuaikan. Saya rasa ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk mengkoreksi, merevisi atau mengevaluasi UU CK yang sudah dilahirkan tahun lalu. Jadi itu mempunyai dampak yang sangat kita khawatirkan ya, karena sekarang misalkan di dalam revisi Undang-Undang 41 Kehutanan ya, kita sebenarnya cukup terbentur dengan sejumlah pasal di UU CK ya. Nah, jadi kalau ada benturan di regulasi dalam memulai penyelidikan terkait adanya siapa pihak yang paling bertanggung jawab di balik kerusakan hutan ini dimulai dari mana? Karena terakhir Menteri Kehutanan bilang ada 12 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran yang menyebabkan banjir di Sumatera. Pertanyaannya perusahaan mana saja? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pihaknya sedang menyelidiki subjek hukum atau perusahaan terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Menhub menyebut tim telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Itu Kementerian Kehutanan segera melakukan dua hal penting yang patut digarisbawahi. Pertama, Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara, dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Saya ke Mas Mukri, tadi udah ada 12 subjek hukum yang diindikasikan terkait dengan pelanggaran ini. Apakah pelanggaran atau bahkan ada tindak pidana? Harusnya pintu masuknya lebih mudah. Apa yang harus diwaspadai dalam prosesnya yang bisa jadi kendala? Ya, itu yang pertama terkait dengan indikasi ya, 12, anggap aja 12 perusahaan. Dan baru sebutkan di satu tempat, yaitu di Sumatera Utara. Di mana dengan yang provinsi Aceh? Gimana dengan yang provinsi Sumatera Barat? Itu satu hal. Yang kedua, sebetulnya kan kalau kehutanan tuh ya nggak terlalu pusing. Apa alat yang nggak punya? Kalau dia mau periksa misalnya data tahun sekian berapa izin yang keluar, berapa luasnya atas nama PT apa, lokasinya di mana, koordinatnya di mana. Periksa saat dia penerbitan izin, status rona awalnya seperti apa. Ada citra satelit ya. Misalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2021, oke, kondisi begini tutupan hutannya. Kemudian yang dibandingkan dengan kondisi saat ini. Jadi ada juga kemudian citra satelit itu mau sifatnya real time, ada gitu ya. Tinggal bagaimana kemauannya. Yang kami berharap ini diumumkan kepada publik, pelakunya. Jangan kemudian ya seperti kata orang yang umumnya lah gitu ya, hukum ini kadang
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Giliran nenek ASEAN itu yang di Jawa, ngambil kayu buat kayu bakar gampang dibui. Harusnya ini juga tegas untuk gitu. 12 subyek hukum. Iya, jadi kalau betul-betul kita mau ngomong tentang bicara soal hukum, ya tegakkan setegak-tegaknya. Ya. Kalau nggak berani ngomong karena ini punya pejabat gagah perkasa, berhenti jadi menteri. Ngapain pusing-pusing? Saya bilang aja takut. Sudah, di sini diujinya. Siapa orang yang jujur? Pejabat yang bobrok. Ya. Pejabat yang punya keberpihakan, yang punya nurani, siapapun dia. Ya. Hari ini, karena terlampau sering mereka ini berbohong, nipu. Baik. Apa contohnya itu yang Tangerang, saya ulang-ulang ya. Soal pagar laut, nipu sampai hari ini. Nah, karena itu 12 perusahaan kalau sudah memang disebutkan oleh Menteri harusnya bisa dengan tegas ya dilakukan proses hukumnya. Tapi kan yang sering kali jadi kendala adalah justru proses penegakan hukum yang berjalan, Pak Ito. Tadi Mas Mukri di sesi sebelumnya bilang bahwa sanksinya administratif kalau undang-undang kehutanan. Sementara di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksinya pidana. Tapi kan ada benturan asas hukum juga. Lex specialis, derogat legi generalis. Jadi yang diutamakan adalah undang-undang yang lebih khusus. Nah ini bagaimana antisipasinya Pak Ito? Ya baik Pak Ses. Sementara ini kan secara umum ya illegal logging terjadi karena adanya kombinasi faktor ekonomi, sosial, tata kelola, dan terutama lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ya. Tahun lalu itu kita masih berlakukan adalah Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, di mana di sana lebih banyak tepat diarahkan ke masalah sanksi administrasi. Kemudian sekarang sudah ada lagi tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah sekarang kalau memang kita mau memberikan efek jera, maka sanksinya harus diberikan pidana penjara ya sampai belasan tahun, dan tentunya denda hingga triliunan rupiah kalau perlu ya. Sehingga sih tentunya ini kan merupakan satu hal yang bisa kita harapkan. Kalau kita masih menerapkan hanya untuk sanksi pidananya adalah sanksinya adalah administrasi, tentu ini tidak akan bisa menimbulkan efek jera, Mbak. Ini kami alami dulu pada saat Presiden Pak SBY dulu itu menyampaikan bahwa diutamakan adalah masalah pidananya. Setelah itu berikan sanksi administrasi sampai perusahaan itu kalau perlu sudah tidak bisa beroperasi lagi. Dan itu terjadi di Sumatera Utara saat itu yang ada di Inggris dan juga di Riau, juga di Papua. Saya kira mungkin pola ini bisa kita kembangkan lagi dengan mengacu kepada apa yang pernah dilakukan pada masa lalu, karena saat ini memang sudah jujur saja kalau kita lihat kawasan hutan kita sudah sangat tergerus ya, sehingga sangat mudah menimbulkan bencana. Kemudian satu hal lagi, dulu kita melakukannya dengan menggunakan helikopter, Mbak ya, karena memang mereka itu luar biasa di tengah yang sulit ditempuh secara jalan kaki ya. Nah disinilah pentingnya ada satu upaya kerjasama dengan pihak TNI ya, kemudian pihak-pihak lain yang terkait, dan ini harus dilakukan secara nasional, Mbak. Kalau tidak percuma menurut saya, Mbak. Demikian. Nah, kalau Bung Daniel melihatnya bagaimana agar tadi penegakan hukumnya bisa maksimal? Siapa saja yang nantinya harus adakah misalnya tim khusus untuk ini? Kalau dari DPR melihatnya? Ya kita sudah mendorong ya ada tim khusus untuk melakukan penindakan. Tetapi dari aparat yang sudah ada, dari Gakum, dari kepolisian, saya rasa kalau semuanya saling berkoordinasi, punya semangat yang sama, melakukan penegakan hukum, memberantas segala kejahatan lingkungan yang ada sehingga bencana terjadi dengan korban demikian besar, saya rasa pemerintah bisa lakukannya selama memang pemerintah ingin melakukan itu ya. Tinggal bagaimana pemerintah mewujudkan sampai ke sanksi pidana dan ada pelaksanaan sanksi yang tegas, misalkan seluruh pelaku yang memang melanggar peraturan itu harus melakukan pemulihan lingkungan yang rusak, yang kita disaksikan oleh semua masyarakat. Lalu bagaimana dia juga harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak, baik secara sosial, secara ekonomi, ya. Dan bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan hukum. Dan saya rasa pemerintah saat ini nggak punya pilihan, dia harus membuktikan itu di hadapan masyarakat. Nah, kalau tadi saya ke Pak Ito lagi, kalau berkaca pada kasus sebelumnya, sampai ada perusahaan yang ditutup, ada pidana, ada denda juga yang diberikan, itu bagaimana bisa mengawasi bahwa memang denda itu dilakukan untuk pemulihan lingkungan, untuk warga? Pada saat itu sempat ada kendala atau tidak dalam penegakan hukumnya, Pak Ito?
Kalau pengalaman kami dulu Mbak ya Mbak Priska itu sama sekali tidak. Memang kita juga harus melibatkan instansi lain karena tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum yang menjadi backingnya. Kita hadapi di lapangannya. Nah jadi ini pun saya sangat yakin bahwa ini bisa berlangsung, terutama yang ilegal. Yang ilegal itu kan pasti mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya mereka menggunakan juga cara-cara menggunakan backing daripada aparat ya. Ini yang kita hadapi dulu Mbak. Oleh karena itu memang di sini memerlukan satu keterlibatan daripada lembaga-lembaga lain ya yang untuk bisa menjaga agar backing ini bisa kita atasi. Saya sangat yakin kok kalau yang illegal logging itu mereka punya backing karena itu pengalaman kami dulu banyak sekali backingnya dari berbagai instansi Mbak. Makanya disitulah kita perlunya ada satu keterlibatan instansi tertentu yang untuk bisa bekerja sama melaksanakan pemberantasan illegal logging. Saya yakin di Polri itu mempunyai pengalaman banyak. Hanya tentunya kita juga dihadapkan juga nanti pada masalah-masalah teknis di lapangan ya, sehingga diperlukan satu satgas. Saya sangat menyetujui rencana Pak Menteri Kehutanan untuk membentuk satuan tugas ya, sehingga masing-masing itu secara komprehensif, secara bersama-sama sinergi bisa melaksanakan kegiatan ini, terutama penegakan hukum Mbak. Tanpa penegakan hukum tidak akan mungkin. Dan kemudian yang untuk tempat-tempat bekas illegal logging, pengalaman kami dulu kemudian kita poliskan, yang kita kembalikan lagi fungsinya menjadi fungsi hutan kembali Mbak di sana. Itu dari hasil yang kita hukuman daripada administrasi ya. Kemudian oleh Pak Kaban waktu itu ya menterinya, kemudian dilakukan penanaman hutan kembali Pak. Mungkin ini yang bisa menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan hutan-hutan di Indonesia. Nah, bagaimana agar Satgas ini nantinya bisa berjalan maksimal? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Masih di Sapa Indonesia Malam, saudara. Nah, kalau misalnya tujuannya adalah bentuk Satgas yang tegas agar bisa diusut sampai tuntas, itu seperti apa dari Walhi? Di mana memulainya? Ya, Satgas ini bukan kita nggak percaya, tapi kan kemudian kalau kita bisa lihat hasilnya itu cenderung berhenti di tengah jalan, nggak ada ujung ceritanya. Nah, kami sih berharap dalam konteks bagaimana menghubungkan bencana dengan penyelamatan lingkungan hidup ke depan itu, pertama, seperti saya sampaikan di awal, bahwa kita secara kolektif khususnya negara itu satu, pastikan hak dasar para penyintas. Yang kedua, bagi korban jiwa, tolong santuni, pastikan beasiswanya kalau itu masih anak-anak sekolah. Nah, yang kedua, masuk ke sini adalah kita mau menindak siapa di antara orang yang berkontribusi, pihak-pihak berkontribusi, maka tegakkan hukum. Pidanakan baik orang per orang maupun korporasi. Bagaimana dengan korporasi? Di antaranya dicabut izinnya. Apa masalahnya gitu ya? Karena ini menjadi penting kami sampaikan. Kalau di kepala pemerintah selalu investasi, berulang-ulang kami sampaikan, coba diperiksa berapa sih pendapatan negara Republik ini dari sektor sumber daya alam dibandingkan dengan tingkat kerusakan dan tingkat kerugian, khusus satu hal aja, untuk biaya pemulihan lingkungan, apalagi ditambah bencana. Itu yang kedua. Yang ketiga, penting menjadi pembelajaran situasi Sumatera ini untuk berhenti atau puasa bagi pemerintah memberikan izin, ya, terutama pada industri ekstraktif dan rakus lahan. Karena kenapa? Izin yang baru mau diterbitkan yang ada aja cumpang-camping, contoh bertikai ini antar sama korporasi pemilik perkebunan, baik HTI sawit maupun dengan yang namanya industri pertambangan di banyak tempat. Artinya ada problem di tingkat pemerintah sendiri. Belum lagi hari ini ketika perizinan itu dikenal dengan perizinan sistem online. Bagaimana dalam konteks verifikasi lapangannya? Tahu-tahu ujuk-ujuk keluar izin lingkungan. Entah di mana lokasinya, siapa tahu apa itu kondisinya daerah sesar gempa atau daerah ekosistem penting, koridor satwa misalnya, itu tidak bisa dipastikan karena menggunakan sistem namanya perizinan online. Yang keempat, kami berharap bahwa inilah momentum untuk melakukan pemulihan lingkungan dimanapun dia. Kenapa? Kalau tidak salah saya baca dalam RAPBN itu, ketika 2024 laju deforestasi mencapai 278.000 hektar, ya, rencana penanaman di 2025 itu hanya sebesar 36.000 hektar. Artinya nggak sebanding. Jadi kemampuan menanamnya hanya 20% dibandingkan dengan tingkat kerusakannya. Itu pun belum tentu jadi semua. Belum tentu 20%-nya juga full semuanya. Betul. Nah, yang terakhir, yang kelima itu, ada dua hal yang terakhir ini. Satu, kita pengen, inilah fakta nyata gitu ya, bahwa
dengan dilabraknya undang-undang lingkungan, dilabraknya undang-undang kehutanan, dilabraknya undang-undang tata ruang, situasi ini yang kemudian memberikan gambaran. Masa nggak menjadi sadar? Lingkungan hidup, AMDAL diabaikan. Kemudian kecukupan hutan wajib dijaga 30% minimum ya dari total luas kawasan hilang. Kalaupun dia melakukan tindakan atau pidana sekalipun, hukumannya nanti sanksi administratif. Yang terakhir dari yang kelima ini tadi, poin apa? Sekarang saya sebutkan poin B. Kita menghadapi bencana yang akan jauh lebih besar. Anggap aja nih latihan. Bagaimana kalau seandainya megatrust terjadi? Nggak usah dulu megatrust. Bagaimana kemudian daerah Sulawesi dan Maluku yang hari ini porak-poranda juga terokupasi wilayahnya karena perubahan bentang alam akibat penanaman nikel yang juga sudah mulai terjadi. Kalau seandainya kemudian kembali muncul siklon yang kedua dan posisinya di sana, bagaimana kita akan merespon itu? Nah, kami berharap kepada pemerintah dalam hal ini, selain tegakkan hukum lingkungan, ya 5 hal tadi yang kami sampaikan. Nah, untuk menegakkan hukum lingkungan, termasuk 5 hal tadi yang disampaikan oleh Mas Mukri, Bung Daniel, apa yang DPR bisa dorong? Apakah dalam pertemuan dengan Menteri Kehutanan tadi di RDP, memang didorong upayanya tidak hanya kasus ini saja, tapi harus sampai tuntas kasus ini, plus juga soal pemulihan dan pencegahan ke depannya? Ya, karena beberapa hal yang penting tadi sudah disampaikan itu memang menjadi salah satu hasil ya dari pertemuan rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan. Jadi kita anggota itu mendorong segera lakukan penyelidikan dan penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku perusak kejahatan lingkungan yang memang terbukti ya. Yang kedua, ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola kehutanan, dan yang ketiga yang paling penting adalah segera lakukan rehabilitasi das prioritas das yang banyak rusak saat ini dengan melibatkan masyarakat dan melakukan lebih efektif melakukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Jadi selama ini bisa dilakukan, saya rasa itu sangat membantu ya untuk mengantisipasi rawan bencana ke depan. Dan DPR juga mendorong pemerintah untuk melakukan hal ini, mengawasi pemerintah untuk mewujudkan hal ini ya? Ya, itu apa yang kita dorong ya. Tapi memang tadi benar yang disampaikan Pak Ito ya. Dari konteks lingkungan, kehutanan, tambang itu memang pemerintah memang harus tegas juga terhadap berbagai oknum yang menjadi bagian dari kerusakan lingkungan. Tapi payung hukumnya, perangkat hukum yang kita punya, undang-undangnya juga masih bisa untuk menindak ini? Atau perlu diubah? Bisa. Selama memang ada kehendak, ada keseriusan, itu bisa dilakukan. Karena undang-undang pasal itu pun bisa kita lakukan delik pidana. Meskipun sanksinya itu memang rendah, maksimal 10 tahun dan 5 miliar. Nah, yang kita ingin adalah kita revisi, kita perberat. Dan kalau gitu political will-nya harus kuat, Pak Ito. Tadi masalah yang jauh lebih beratnya backing di belakang ini. Nah, bagaimana agar Satgas bisa efektif agar tidak terpengaruh siapapun yang ada di balik ini, penegakan hukum jalan terus sampai selesai? Ya, kuncinya satu, Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Daniel adalah pengawasan. Pengawasan bukan hanya di DPR saja, dari komponen terkait misalnya Walhi ya. Jadi ini betul-betul dimasukkan dalam Satgas. Kemudian tentunya ini ada 2 hal yang kita perlu dalam penanganan masalah hukum. Pertama adalah yang legal dan yang ilegal, Pak. Jadi kalau yang legal cabut izinnya. Nah, yang ilegal kan kita juga harus melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul harus secara proporsional. Karena biasanya melibatkan lebih banyak tuh orang-orang masyarakat tempatan, Mbak, yang dari kehidupan sosialnya sangat di bawah standarnya. Ini pun juga menjadi pemikiran. Saya pernah dulu menangkap satu tempat ilegal logging itu bisa sampai lebih dari 100 masyarakat di sana. Nah, kalau kita tahan semua kan mereka makannya dari mana gitu. Nah, ini satu masalah sosial juga yang harus dipikirkan. Jadi tidak hanya menegakkan hukum, tapi diikuti juga dengan untuk bagaimana memperhatikan permasalahan sosial. Mereka tidak kerja, sehari-hari mereka sejak lahir itu ya nebang pohon. Kalau dulu mungkin 1-2 batang, tapi karena dimanfaatkan oleh pelaku illegal logger, mereka bisa dilakukan sampai ratusan atau bahkan ribuan batang pohon. Nah, ini kan tentunya kita harus menjadi perhatian. Dan satu hal lagi, Mbak, mungkin tentunya di sini bagaimanapun juga, karena ini menyangkut kepada kewenangan lembaga-lembaga atau instansi yang berbeda, sehingga perlu dibentuk Satgas.
Sehingga dalam pelaksanaannya kita semua bekerja secara sinergi, secara harmonis ya, dan tidak melampaui kewenangan-kewenangan yang memang menjadi tanggung jawab instansi tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukum daripada instansi tersebut. Demikian, Mbak. Satgas ini yang bisa membentuknya sampai tingkat menteri atau presiden? Pemerintah, Mbak. Presiden tentunya dulu Bapak Presiden ya. Satgas Pemberantasan Illegal Logging Nasional ya. Di mana waktu itu adalah Pak Kapolri dengan Menteri Kehutanan, Mbak. Sekarang kan ada Menteri Lingkungan Hidup ya. Kita juga dulu kenapa efektif karena kita melibatkan juga teman-teman dari Walhi ya. Kalau DPR pasti beliau mengawasi kemudian merevisi ya, melakukan revisi perundang-undangan. Nah, saya juga nggak tahu sekarang kan sudah ada undang-undang yang baru. Tadi saya setuju dengan Pak Daniel bahwa kita memang untuk bisa menghilangkan, memberikan efek deteren itu sanksi itu sangat penting, Mbak. Terutama administrasi yang kedua lah. Yang pertama pidananya dulu. Nah, tapi kita juga melihat, tadi saya sampaikan pelakunya siapa. Kalau pelakunya masyarakat setempat yang memang hidup di bawah prasejahtera, ini pun juga perlu menjadi pemikiran pemerintah. Demikian, Pak. Jangan sampai nanti yang diusutnya hanya terhenti di tingkat warga saja begitu ya Pak Ito ya, tapi ya memang korporasinya. Betul. Itu kita alami dulu gitu, Mbak. Biasanya di pengadilan. Nah, ini juga tentunya dari teman-teman aparat penegak hukum juga harus konsisten ya, mulai dari pihak penyidik, kemudian penuntut umum sampai hakim pun juga harus ya, karena bagaimanapun mereka pun juga pasti akan memanfaatkan ya kelemahan-kelemahan dari celah hukum yang ada di sistem peradilan kita. Demikian, Mbak. Ya, itu yang harus dilakukan. Walhi, apa sudah diajak misalnya untuk Satgas ini atau sudah turun langsung juga ke lapangan untuk mengumpulkan fakta-fakta sejauh ini? Ya, jadi kami turun sendiri ke lapangan dalam kerangka dua hal. Satu juga melakukan penyelidikan terhadap para pihak siapa yang dianggap berkontribusi. Kita sedang juga mencari temuan, di samping juga sedang berupaya berkontribusi untuk ya semampunya kita membantu para penyintas yang ada di Provinsi Aceh, Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara. Hak-hak dasar penyintasnya diperhatikan, itu harus terpenuhi, tapi secara hukumnya ini juga harus bisa ditegakkan. Kalau Satgas harus serius sampai ada penegakan hukumnya, diawasi oleh seluruh bagian masyarakat. Terima kasih Mas Mukri, terima kasih Pak Ito, terima kasih Bung Daniel sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.